Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang mana pada episode kali ini pembahasan kita memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-23. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, Alhamdulillah pada episode kali ini kita telah memasuki ayat yang ke-23 dari surah Al-Baqarah Pak. Dari terjemahannya diketahui bahwa banyak kata-kata yang masih asing yang belum kita ketahui Pak. Mohon diterangkan berdasarkan halugotnya Pak. Ya, terima kasih. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua Al-Muslih Al-Mau'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan berdasarkan Lughatul Arabiyah dari ayat ini adalah bahwa pertama kata al-ardu, yakni artinya adalah bumi. Apa maksud daripada kata bumi di sini? Di mana Allah Ta'ala berfirman, Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw. Jadi Allah menciptakan bumi ini, ardun. Makna secara lughat dijelaskan oleh beliau bahwa setiap benda yang berada di bawah itu disebut ardun atau bumi. Ini menurut Aqrabul Mawarid dari satu Lughatul Arabiyah. Jadi maksudnya adalah bahwa sesuatu yang ada di bawah dikatakan sebagai bumi, sebagai lantai, sebagai farash. Ini artinya bahwa yang Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan tempat tinggal manusia adalah sesuatu yang ada paling rendah di bawah. Jadi kalau kita melihat misal di sini ada lantai, ini disebut juga sebagai makna secara logat adalah al-ardu. Iya, bumi. Jadi tidak ada yang lebih rendah daripada bumi, di mana manusia hidup di atasnya. Kemanapun kita pergi, kita berjalan di atas bumi, al-ardu. Tapi dalam makna lain juga, al-ardu juga mengandung arti ada kerendahan, artinya sifat. Secara sifat, artinya merendah. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan bumi ini sebagai hamparan, seperti dalam ayat ini dikatakan, al-arda firasyaw was samaa'a binaan, artinya Allah menciptakan bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal bagi manusia di dunia ini, dan dia menciptakan langit sebagai payungnya, sebagai atap. Maka kata ardun di sini adalah sebagai tempat tinggal yang sementara. Tempat tinggal sementara. Ya, bagi manusia. Jadi dalam kondisi tinggal sementara di atas bumi sebagai hamparan tempat tinggal manusia yang paling rendah, ini juga menggambarkan secara maknanya bahwa manusia itu hendaknya seperti itu. Tidak merasa bangga, tinggi,
Karena dia tidak ada apa-apanya. Terbuat dari bumi itu yang paling rendah, yang diinjak-injak oleh semua makhluk di bumi ini, manusia itu sendiri, hewan, binatang, bahkan makhluk yang melata pun berada di atas bumi itu. Tapi apa yang dimaksud dari nasihat di sini adalah bahwa Allah Ta'ala menciptakan bumi sebagai hamparan tempat tinggal yang aman, yang nyaman bagi manusia. Karena itulah Allah Ta'ala menghendaki bahwa jangan kamu menyembah hal-hal lain yang telah menciptakan bumi ini. Di mana diri kamu sendiri berasal dari bumi ini sendiri. Manusia itu sungguh diciptakan dari bumi ini juga. Memang dia lahir dari kandungan ibu, dari rahim. Tapi sesungguhnya terjadinya manusia itu adalah dari zat-zat bumi ini juga. Dan nyatanya memang seperti itu, setelah meninggal manusia kembali ke bumi. Dan segala sesuatu apa yang ada di bumi ini tumbuh, itu begitu mati, begitu dia hancur, kembali kepada bumi lagi. Boleh dibuktikan itu ayat tersebut secara praktek, tidak perlu melihat agama dan keyakinan. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mempunyai misalnya ada kulit pisang yang kita sudah makan, yang tumbuh dari bumi juga. Setelah kita makan, kulitnya kita buang, itu dalam waktu tertentu dia akan hancur dan lebur kembali kepada tanah, menjadi tanah lagi. Manusia seperti itu pula. Jadi apalah kebanggaan manusia? Ini sebagai satu nasihat secara maknanya. Jadi secara lughat, huzur menyelus al-ardu adalah sebagai bumi, sebagai hamparan bagi kehidupan manusia. Dan ini sebagai satu nasihat bahwa sungguhnya manusia adalah itu sangat rendah, kecuali dia akan mulia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya huzur menulis juga kata al-farshu. Ya, ini adalah dari kata bumi itu sendiri, artinya adalah hamparan. Hamparan tempat tinggal, dan dikatakan al-farshu adalah bahwa menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikannya sedemikian rupa halus. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kalau dikatakan bumi sebagai hamparan, artinya bumi itu yang rata, landai, rata, tidak renjal-renjol kayak gunung, kayak bukit yang sulit untuk orang lewat. Kalau kita mau naik kendaraan, ingin kan di jalan yang lurus, rata, itu enak, smooth rasanya tuh. Apalagi kalau kita naik sepatu roda, ingin yang mulus seperti itu. Nah, kendaraannya seperti itu pula. Jadi di sini bumi dijadikan sebagai hamparan oleh Allah Ta'ala bagi manusia. Secara lugotnya adalah bahwa tanah itu harus yang halus. Dan bagaimana secara makna kerohanian adalah manusia itu harus lembut, halus, bersifat sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Dia harus merendah, menerima, dan memberikan kepada orang untuk hidup di atasnya. Nah, ini yang nasihat yang terkandung di dalam makna-makna dari kata al-farshu tadi itu sebagai hamparan bumi itu. Lalu huzur juga menjelaskan masih dari ayat ini, kata-kata adalah abinaun. Binaun artinya secara masdar atau akar kata artinya adalah bahwa ini merupakan satu makna sebuah bangunan atau rumah. Artinya apa? Bahwa bumi ini dihamparkan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat tinggal bagi manusia dan juga hewan-hewan makhluk lainnya yang Allah ciptakan di atasnya ini. Nah, sebagai rumah, sebagai tempat tinggal, tentunya adalah untuk melindungi manusia tinggal di atasnya, untuk kehidupan, jangan sampai kepanasan, kehujanan,
Karena itu dikatakan juga bahwa langit diciptakan Allah sebagai payungnya. Nah di sini maknanya adalah bahwa bumi menjadikan hamparan tempat tinggal yang nyaman dan damai, yang rata, yang mulus, yang merendah, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Tanah itu memberikan kehidupan bagi manusia. Contohnya secara nyatanya, kita mengambil air dari sumur dari dalam tanah, dari bumi ini. Dan bila langit sebagai payungnya adalah dia juga menurunkan air dari atas turun ke bumi, diresap dan kembali lagi ke langit, seperti itu. Jadi di sini kata binaun adalah masdar atau kata akar dari kata bana. Dan orang Arab mengatakan bahwa sebuah rumah dibangun bila dikatakan bana al-ardo, artinya adalah sebuah rumah dibangun di sebidang tanah yang rata. Nggak mungkin kita membuat sebuah rumah di atas tanah yang nggak karuan bentuknya, misalnya kayak piramid nangkring di atas gitu. Nggak bisa seperti itu. Yang seperti itu membuat rumah adalah hanya burung di atas tempat yang tinggi seperti itu. Kalau manusia ingin yang rata, halamannya bagus. Artinya apa? Membentuk dalam kehidupan masyarakat. Orang mukmin diberi nasihat seperti itu. Dia harus menciptakan lingkungan rumah tangganya adalah yang nyaman. Ada halamannya luas, mungkin juga dihiasi dengan bunga-bunga, dipagar dengan rapi, sehingga ada batas ketentuan hak dan kepemilikannya. Dan orang lain pun bisa tinggal dan masuk ke sana dalam keadaan aman dan nyaman. Nah ini secara makna yang terkandung di dalamnya mengenai kata bumi sebagai hamparan, bumi sebagai tempat tinggal, dan bumi sebagai tempat hidup, sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya di atas bumi ini. Lalu masih ada lagi nih kata-kata yang lainnya, bahwa Allah di sini juga berfirman wa anzala minas samai, di sini artinya adalah apa yang dimaksud Allah menurunkan dari atas langit? Ya adalah di sini yang dimaksud adalah hujan, air, awan. Jadi awan yang membentuk kemudian berubah menjadi air hujan turun dari atas ketinggian langit ke bumi ini. Jadi semua ini Allah Ta'ala ciptakan, ada buminya, ada langitnya, kemudian hidup di dalamnya manusia. Mereka hidup dalam masyarakat yang damai, aman, sentosa. Dan satu sama lain saling menghargai dan menolong, membantunya, memberikan manfaat. Nah, di dalam bumi ini pula Allah Ta'ala berfirman, akhraja. Yang mengeluarkan, apa yang dikeluarkan? Hasil-hasil bumi ini pula. Jadi ternyata dari kata bumi ini saja banyak sekali makna dan kandungannya. Pertama tadi sudah katakan, bahwa kita ini tercipta dari bumi, dari tanah. Manusia tercipta dari sari-sari tanah. Untuk apa berbangga diri terhadap satu sama lain kalau ternyata sama-sama dari tanah? Bedanya soal sosial saja dalam kehidupan masyarakat kan. Kemudian di hadapan Allah Ta'ala yang Allah banggakan, yang dia keinginan bahwa di antara manusia yang sama itu, dia menginginkan adalah secara rohaninya, ada dia menjadi orang yang bertakwa, yang taat pada Allah Ta'ala dalam peraturan dan mengamalkan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Nah, dalam hal kehidupan manusia di bumi ini, kan satu sama lain saling memberikan manfaat dan menolong. Tidak ada kebanggaan satu sama lainnya. Jadi di sini kata ardu saja banyak sekali maknanya, mengandung kehidupan secara jasmani, nasihat secara rohaninya, kehidupan bermasyarakatnya, kemudian juga memberikan manfaatnya. Lalu dari dalam bumi itu pula secara zahirnya, secara lahiriahnya, bahwa kita dalam hidup ini bisa hidup dari sumber-sumber yang ada di dalam bumi ini. Baik, dia sangat rendah tapi sangat bermanfaat banyak. Begitu ya Pak. Baik, telah dijelaskan berdasarkan halugot berkenaan dengan pengertian daripada bumi itu ya Pak ya, al-ard sebagai hamparan bagi manusia dan langit sebagai atap begitu ya Pak.
ada sebuah ungkapan yang selaras mungkin dengan penjelasan Halifatul Masih As-Sani, yaitu dalam hal kerendah hatian jadilah seperti bumi yang selalu merendah berada di bawah, begitu ya Pak? Betul. Kurang lebihnya. Baik Pak, kandungan ayat ini merupakan lanjutan ya Pak dari ayat sebelumnya. Nah, Iya. di mana pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa ibadah itu hanyalah kepada Rob, hanya kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan sekalian alam ini dan juga telah menciptakan seluruh alam ini ya Pak. Lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa bumi di atasnya Allah juga yang menciptakan Pak. Lah, bagaimana kaitan atau hubungannya antara ayat yang sedang kita bahas dengan ayat yang sebelumnya kita bahas Pak? Silakan terangkan. Terima kasih. Ya. Jadi hubungan atau kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini yang sedang kita bahas adalah bahwa pada ayat pertama sebelumnya itu Allah Ta'ala kan menciptakan manusia. Ya. Diri kita dan nenek moyang kita, orang-orang terdahulu, itu Allah menciptakan sama dengan kita orang manusia zaman sekarang. Artinya apa? Allah berpesan bahwa sembahlah Tuhan yang telah menciptakan diri kamu. Itu pada ayat sebelumnya. Nah pada ayat ini Allah menceritakan soal apa? Dia menciptakan bumi, menciptakan langit, dan menciptakan segala isi-isinya, dan segala macam hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Di mana tempat kita hidup bersama-sama sesama manusia dan juga makhluk hewan lainnya. Jadi yang kaitan dan hubungannya adalah di sini Allah Ta'ala menginginkan bahwa kalian aku ciptakan dari nenek moyang kamu zaman dahulu sampai kalian pada masa sekarang ini adalah sama. Akulah sang pencipta kalian dan kepadakulah kalian harus beribadah. Aku sebagai Rabbmu, sang pencipta, kepada akulah kamu harus beribadah. Jangan kamu kemudian hidup di bumi ini yang disembah hal-hal yang lain, misalnya kepada gunung, pada batu-batu, pada matahari, bulan dan bintang, bahkan hewan, serta kuman-kuman kadang-kadang disembah juga oleh manusia. Nah ini pesannya adalah bahwa hubungan kaitan antara ayat pertama sebelumnya dengan ayat sekarang ini yang sedang kita bahas adalah sama. Bahwa Allah menginginkan sembahlah aku zat Allah Ta'ala yang sebagai pencipta diri kalian dan nenek moyang kalian semua. Dan aku sang pencipta alam semesta ini, bumi dan langit serta isi-isinya. Di mana kamu akan tinggal dan hidup. Itu yang aku harus kalian sembah. Itu pesan poin yang terpenting hubungan antara dua ayat ini. Jadi kalau ayat sebelumnya menerangkan perihal penciptaan manusia, dikatakan bahwa Allah menciptakan nenek moyang kita dan juga diri kita, itu sama. Itu baru perihal penciptaan manusia. Sekarang Allah menceritakan di dalam ayat ini perihal penciptaan alam semesta. Yang paling utama disebut ada masalah bumi dan langit, di mana manusia itu tercipta hidup di bumi ini adalah yang berasal dari tanah yang sifatnya merendah, tetapi memberikan kehidupan bagi semuanya. Sumber kehidupan manusia secara jasmani adalah dari tanah ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, hubungan kaitan yang erat antara ayat sebelumnya dengan ayat ini yang sedang kita bahas adalah masalah nasihat bahwa akulah pencipta yang manusia dan alam semesta, dan akulah yang kalian harus sembah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri adalah semuanya untuk manfaat kehidupan manusia ya Pak. Tapi kadang-kadang manusia melenceng dari tujuan asli mereka ya Pak. Yang tadinya Allah Ta'ala ciptakan untuk manfaat, malah mereka sembah begitu ya Pak.
sebagian manusia kadang melenceng ke arah itu. Bagaimana ayat ini menerangkan dan menepis tuduhan itu, Pak? Silakan. Iya, memang itu kenyataan kenapa Allah Ta'ala sebagai penciptanya justru oleh manusia itu ditinggalkan. Iya. Kan banyak bukti seperti itu. Ya kalau dari zaman dahulu manusia belum tahu siapa sih sesungguhnya yang harus dia sembah. Kadang-kadang manusia itu mencari-cari. Ada dalam tafsir dijelaskan oleh beliau, Khalifatul Masih kedua ini, bahwa gambaran manusia mencari Tuhan yang hakiki itu bagaikan orang yang sedang berada di tengah laut yang gelombangnya besar, terombang-ambing, dan dalam sekali lautnya. Dalam kondisi gelap gulita. Dia itu akan menangis sebenarnya, ya Tuhanku, akhirnya dia sebut Tuhanku. Tolonglah aku, selamatkan aku. Kemudian Allah kirim dia sampai ke tepi daratan dan akhirnya dia selamat. Sampai di darat dia merasa bangga, lupa lagi sama Tuhan. Yang dia cari adalah manusia itu yang instan, yang cepat, begitu pengen langsung jadi. Kayak kita ngerebus mie instan kan begitu seperti itu. Repot-repot 10 menit jadi sudah langsung bisa dimakan sambil bekerja. Itu manusia. Jadi di sini mengapa manusia kemudian ini melenceng tadi katakan bumi yang diciptakan dan serta isi dan lain-lainnya yang diciptakan sesungguhnya untuk manfaat bagi manusia, tapi justru disembah. Ini adalah karena kesalahan memahami dan belum taunya manusia terhadap sang penciptanya yang hakiki. Dan disinilah kesalahan mengapa manusia justru malah meninggalkan Tuhan. Yang kedua penyebabnya adalah karena manusia di zaman dahulu kenapa menyembah segala binatang. Misalnya ada yang menyembah ular, ada yang menyembah singa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah juga bintang-bintang. Bahkan ada di bagian suatu negara bahwa manusia itu di sana menyembah kuman penyakit. Masya Allah. Sehingga dia sebut sebagai ibu itu kuman penyakit. Tujuannya apa? Supaya anak keturunan dari dirinya itu tidak diserang penyakit. Ini suatu kesalahan karena dia tidak tahu. Tapi pada intinya bahwa manusia itu mencari Tuhan. Nah, kesempurnaan dan jalan yang hakiki dan benar untuk mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya adalah melalui ajaran Islam. Melalui ajaran Islam. Yaitu apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Dan yang dicontohkan dan disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang merupakan petunjuk terakhir yang paling sempurna bagi kehidupan manusia dunia sampai akhirat adalah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, jazakumullah, saya ucapkan Pak berkenaan dengan penjelasan yang sangat gamblang tafsir daripada ayat ini. Kita akan lanjutkan tafsir ayat ini pada episode yang akan datang. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita yang sangat gamblang berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-23. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk dapat mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.